Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Ibu diberikan kesempatan untuk mengisi kegiatan sanlat yang dilaksanakan secara daring dengan tema akidah dan akhlak. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Walaupun Ibu bukanlah orang yang sempurna, tetapi jangan dilihat dari siapa yang berbicara, tapi resapilah makna atau nasihat baik yang disampaikan. Mudah-mudahan kita niatkan kegiatan ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong diperhatikan baik-baik penjelasan kali ini, karena di akhir akan ada kuis yang harus kalian isi untuk mengecek daftar kehadiran dan juga penilaian. Jangan lupa komen nama dan juga kelas kalian, dan juga apa yang Ibu sampaikan tolong dibuat resume di buku Ramadan kalian. Kalau kita hendak belajar tauhid, kita juga harus belajar tentang akhlak. Karena dua hal ini sangat berdampingan. Tauhid itu adalah pendidikan yang mengenalkan kita dengan Allah. Ketika seseorang sudah belajar tauhid dengan benar, maka dia punya komitmen dengan Allah dan sangat terikat dengan Allah. Jadi yang namanya keterikatan itu adalah akidah. Dan akidah itu adalah komitmen hamba dengan Allah, sehingga memunculkan rasa kedekatan dengan Allah, seakan-akan kita itu merasakan setiap tindakan yang kita lakukan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ketika kita sedang jalan, ingin dilihat oleh Allah jalan kita itu baik. Ketika makan, ingin dilihat Allah makan kita itu baik. Misalnya dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan, ketika hendak tidur dan bangun. Bahkan ketika kita berbicara, ingin pembicaraan yang kita lakukan itu didengarnya baik oleh Allah, karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara kasar, kita berbicara yang tidak baik atau melakukan pembicaraan yang kotor, Allah itu tidak menyukainya. Ya, karena wailul likulli humazatil lumazah, itu sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Semua orang yang sudah Islam itu punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya pasti berubah dari yang asalnya jahiliyah menjadi terbuka, dari yang asalnya pencela menjadi pecinta, dari pemukul jadi merangkul. Itu contohnya kita bisa lihat dari kisah-kisah sahabat Nabi dulu. Misalnya ada Umar bin Khattab, dulu kan dikenal sebagai sosok yang kasar dan mudah marah. Namun setelah menjadi Muslim, beliau ini berubah jadi sosok pemimpin yang bijak dan juga sabar. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang namanya Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam, dia itu memiliki sifat ambisius dan terlalu bangga sama diri sendiri. Setelah masuk agama Islam, ia tetap berani, namun lebih rendah hati dan selalu mendahulukan kepentingan Islam di atas egonya. Begitulah indahnya Islam, membawa perubahan pada setiap individu yang mengamalkannya dengan baik. Maka dari itu, kita semua wajib menjaga akidah kita agar tetap kuat dan akhlak kita agar selalu baik. Kita harus percaya bahwa hal-hal gaib itu benar adanya. Hari kiamat itu pasti terjadi. Surga dan neraka itu ada. Dengan keyakinan akidah yang sekuat itu, tugas kita di dunia hanya berusaha menjaga diri dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu diperhatikan lagi bahwa suatu waktu akidah kita bisa saja melemah, bisa saja hancur, karena di zaman sekarang banyak sekali informasi yang berseliweran gitu. Kita mesti hati-hati dan bijak memilih panutan. Di zaman sekarang kan public figure, selebgram dan sebangsanya itu yang kita ikuti, meskipun terlihat pintar, itu belum tentu apa yang diserukan oleh mereka benar. Contohnya, mungkin dari kalian pernah dengar statement tentang
semua agama itu sama. Semua agama itu mengajarkan tentang kebaikan. Kalau dipikir-pikir sekilas, jika menggunakan nalar, akal aja itu terlihat benar. Tapi ini adalah hal yang salah, yang dapat merusak akidah kita, menghancurkan tauhid kita. Padahal ketika kita melafalkan tauhid, kita sudah bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya yang harus kita sembah. Dan agama yang diakui oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Maka adalah sebuah kesalahan ketika kita membenarkan bahwa agama Islam itu sama dengan agama yang lain. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, kita harus banyak belajar untuk memperkuat akidah kita dan keimanan kita, sehingga akhlak kita pun akan tetap baik. Namun semuanya harus selaras, harus balance. Jangan sampai tauhid kita udah bagus nih, kita udah percaya sama Allah, kita hanya menyembah Allah aja, akidah kita juga udah oke, tapi ibadah kita masih bolong-bolong. Jadi cuman modal yakin aja gitu, tapi ibadahnya nggak rajin, apalagi ibadah wajibnya. Seperti misalnya sholat itu hanya sholat maghrib aja, sedangkan isanya ketiduran. Atau misalnya hanya sholat zuhur saja ketika di sekolah gitu. Atau bisa jadi ibadahnya rajin, sholat 5 waktu, tetapi akhlaknya sering mencela orang lain, ngomongin orang lain, zolim sama orang lain, itu juga gak boleh. Jadi tauhid kita harus bagus, akidah kita harus bagus, ibadah kita harus rajin, dan akhlak kita juga harus baik. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Nah, maka dari itu mungkin Ibu mengajak kalian semua, mari kita sama-sama perkuat akidah kita, rajinkan ibadah kita, dan jaga akhlak kita agar tidak tercela. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan dilihat di kolom deskripsi, di situ ada link untuk mengisi soal kuis dan juga daftar kehadiran. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.